Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, hari ini kita akan membahas satu sikap lagi, satu sifat yang termasuk adab dan akhlak, yaitu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab ini sebelumnya kita tahu bahwa untuk seseorang bisa bertanggung jawab, dia butuh beberapa sifat sebelumnya. Yaitu pertama, dia harus orang yang taat dan patuh. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab ini adalah orang yang sudah mulai mandiri dia. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang mandiri, Nah, dan kita bisa lihat definisinya, tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Resiko itu kerugian misalnya. Kita misalnya melakukan sesuatu, yang tidak baik. Misalnya Misalnya kita menyakiti teman kita, Kalau menyakiti teman kita, resikonya apa? Resikonya kita dihukum. Kita bisa rugi karena kita bisa dihukum. Nah, orang yang bertanggung jawab adalah kalau dia berbuat kesalahan, dia nggak lari dari masalah, tapi dia mau menanggung resikonya, mau menanggung akibatnya dari perbuatannya dia tadi. Dia nggak lari dia. Dan orang yang bertanggung jawab ini juga dia adalah seorang yang jujur. Kalau orang yang dia suka berbohong, agak sulit dia untuk bisa bertanggung jawab. Nah, jadi tadi dia perlu sifat taat dan patuh. Dia sifat yang mandiri. Setelah itu dia harus jujur. Kalau orang yang seorang yang bertanggung jawab tuh, dia jujur dia. Ketika dia misalnya nggak sengaja ataupun sengaja dia berbuat yang tidak baik, ketika dia ditanya, apakah kamu benar berbuat seperti itu? Kalau dia mau bertanggung jawab dan dia seorang jujur, maka dia ceritakan, dia kasih tahu apa adanya. Walaupun resikonya dia harus dihukum. Seorang yang bertanggung jawab tuh dia nggak lari dari masalah, Dan ciri paling menonjol pada orang yang bertanggung jawab, dia tidak lari dari masalah dan berani menghadapi segala permasalahan, tanpa bantuan dari yang lainnya. Jadi misalnya kalian berbuat sesuatu, bantuan dari yang lain itu jadi misalnya contohnya begini, kalian misalnya di sekolah berbuat nggak baik, dan misalnya kalian menyakiti temannya misalnya, Nah, terus tadi orang yang disakiti tadi, dan orang yang menyakiti tadi, dua-duanya ini tadi dia nggak ngadu ke orang tuanya. Udah, biar saya tanggung sendiri deh. Biar saya terima hukuman. Jadi dia nggak minta bantuan kepada yang lain.
ya kan, nggak minta bantuan orang tuanya, karena yang salah dia. Kalau sampai nanti dia ngadu ke orang tuanya, terus yang satu juga ngadu ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya ribut, padahal hanya masalah kecil. Jadi seorang yang bertanggung jawab nih ya kan, dia segera mengakui kesalahannya dan dia cepat-cepat minta maaf. Ya maaf, tadi saya ini berbuat salah, ya. Dia minta maaf. Dan dia nggak mau nanti itu jadi urusan orang lain. Dia nggak minta bantuan yang lain. Jelas? Ya kan? Ya, jadi orang yang bertanggung jawab tadi juga dikatakan dia adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, orang yang dia mau bertanggung jawab nih, ya, itu biasanya orang yang sudah sungguh-sungguh dia. Ya, misalnya dalam belajar nih, dia sudah belajar sungguh-sungguh. Nah, rasa tanggung jawabnya dibuktikan dengan apa? Dia nggak mau nyontek. Nah, dia sungguh-sungguh dia belajar, ya kan? Nah, dia nggak mau dia nyontek temannya. Mendingan dia terimalah, ya, hasilnya. Berapapun hasilnya dia terima. Ya, karena salah dia kalau seandainya dia nggak sungguh-sungguh tadi dapat nilai nggak bagus. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, ya kan, dia dapat nilai bagus. Jelas ya? Nah, jadi untuk kalian ini semua sudah sewajarnya sekarang, sudah sepantasnya, ya, karena ini udah umur kalian yang sudah mandiri, kalian harus berusaha sekarang, ya, belajar untuk bertanggung jawab. Nanti ada tanggung jawab di rumah, ada tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah apa? Kita belajar sungguh-sungguh. Kita sudah ya, menunjukkan bukti bahwa kita bertanggung jawab nih, belajar sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena apa? Kalau enggak, risikonya apa? Rugi kalian. Kalau kalian sampai enggak sungguh-sungguh. Orang tua kalian sudah daftarin, udah bayar tiap bulannya, ya, untuk sekolah kalian di sini. Ya kan, udah nganterin tiap pagi, bolak-balik. Ya. Terus kalian nggak mau bertanggung jawab, kalian nggak belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau di rumah bagaimana tanggung jawab kita di rumah? Tanggung jawab kita di rumah adalah, ya, kita patuh kepada orang tua kita, ya kan, dan kita berusaha menanggung semua sendiri. Ya, kita sudah mulai mandiri. Nah, seperti kemarin Abe udah ceritakan, nah, kita mulai usahakan makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, ya kan, mandi sendiri, tidur sendiri. Kita belajar belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sikap mandiri dan bertanggung jawab ini dia berdampingan. Orang yang mandiri mudah dia bertanggung jawab. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Ya. Berdampingan tuh Apa? berdampingan. Berdampingan tuh bersebelahan, bertetangga. Dia nggak bisa terpisahkan. Biasanya orang yang sudah bisa mandiri, dia adalah orang yang sudah bisa bertanggung jawab. Ya, kayak adik bayi kita, mana mungkin dia bisa bertanggung jawab, ya kan? Nah, tanggung jawabnya ada sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia belum mandiri, ya kan? Dia belum mandiri. Tapi kita nih sekarang, umur kita nih sudah saatnya kita harus sekarang sudah mandiri, ya kan? Maka kita juga harus belajar sekarang bertanggung jawab. Ya, kalau kita seorang yang bertanggung jawab, maka kalau kita berbuat kebaikan tentunya kita mendapatkan hasanah, mendapatkan pahala. Kalau kita berbuat keburukan, maka kita harus mau menerima akibatnya. Jangan lari dari masalah. Kita terima aja, kalau memang kita harus dihukum, ya nggak apa-apa lah, biar
ya saya terima hukumannya. Karena memang saya salah. Nah, jelas ya? Allah katakan dalam Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah katakan, barang siapa mau bersungguh-sungguh, ya kan, dia mau berupaya, ya, sehingga dia akhirnya bisa mandiri, bertanggung jawab, ya, nah, maka Allah akan berikan dia hidayah. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah akan mudahkan urusannya. Ya, tapi kalau kita nggak mau bertanggung jawab, Allah akan persulit. Hidup kita ini seperti kayak susah begitu. Ya, sulit hidup kita nih. Ya, nggak akan tenang, nggak akan merasakan kedamaian, nggak akan mendapat kesuksesan nantinya di akhir. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita akhirin dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني